ini. Sehingga tujuan pelajaran yang harus kita capai adalah siswa mampu menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, baik strategi secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, kemudian hijrah ke Habsyi, hijrah ke Thaif, maupun perjanjian Aqabah. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan semangat kita pada pagi hari ini, kita breaking terlebih dahulu. Semangat pagi! Pagi-pagi tetap semangat. Siap belajar SKI? Siap. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai materi pada hari ini. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Siapa yang bisa menjelaskan maksud dari gambar-gambar ini? Gambar yang pertama? Saya Bu. Ya, apa? Gambar dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Iya, terima kasih. Kemudian gambar yang kedua maksudnya apa? Saya Bu. Ya. Gambar dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ketika Nabi berseru di atas bukit. Iya, benar semuanya ya jawabannya ya. Terima kasih. Jadi gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini anak-anak berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah melalui cara sembunyi-sembunyi atau rahasia atau sering disebut dengan sirriyah dan juga secara terang-terangan atau jahar. Sekarang kita masuki materi yang pertama, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Nah, anak-anak semuanya, ketika Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini adalah berdakwah di Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya? Yaitu mengetahui atau memberitahukan kepada keluarga dekatnya. Nah, kepada keluarga dekatnya dulu anak-anak. Kemudian kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya. Ya, ini dia. Contoh dari gambar ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sirriyah, yaitu dengan cara mengetahui keluarganya terlebih dahulu, keluarga dekatnya, kemudian sahabat-sahabatnya. Nah, langkah dakwah Rasulullah SAW ini dilakukan secara sirriyah ini selama 3 tahun. Nah, mengapa secara sirriyah? Karena Nabi Muhammad SAW mengantisipasi reaksi dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin mencelakakan Nabi dan tidak setuju dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga keluarga dekatnya yang pertama kali masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ayo sekarang sebutkan yuk as-sabiqun al-awwalun siapa saja yuk? Iya coba. Khadijah istri Nabi Muhammad SAW. Ya. Zaid bin Haritsah. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Iya, pintar sekali ya. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini bersemangat sekali ketika berdakwah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki semangat yang luar biasa. Iya, anak-anak semuanya, mereka semuanya itu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Karena menurut kaum kafir Quraisy ini, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini tidak masuk dalam nalar manusia. Menurut kaum kafir Quraisy, salah satu misalnya adalah ini. Misalnya adalah ya ini. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Baik, terima kasih kepada Senita. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita masuki materi yang kedua, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terang-terangan. Terang-terangan atau disebut dengan jahar. Nah, ini pada waktu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun umat Nabi Muhammad SAW ternyata menentangnya. Namun kaum Nabi Muhammad SAW atau kaum Mekah awalnya adalah menentang dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara terang-terangan. Nah, ada satu orang yang tidak menentang, yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini tidak menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Thalib ini tetapi tidak masuk Islam, anak-anak. Tidak masuk Islam. Akan tetapi Abu Thalib ini sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara terang-terangan. Nah, ini contohnya. Ketika Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan, nah beliau naik di bukit, kemudian mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi menyembah berhala dan meninggalkan keburukan-keburukan yang telah dilakukan masyarakat Mekah sebelumnya. Tetapi di saat itu ada paman dari Nabi Muhammad SAW yang datang. Namanya adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini sangat menentang dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Hingga turunlah Quran surat Al-Lahab yang menceritakan tentang Abu Lahab. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Lahab. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hamalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Ya. Nah, sejak itulah dakwah Nabi Muhammad SAW disampaikan secara terang-terangan sehingga turunlah Quran surat Al-Hijr, anak-anak. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, ayat 94 yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian sekarang waktunya kalian untuk menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW, strateginya yang ada di Mekah selanjutnya. Ada 3 poin, yang ketiga, yang keempat, yang kelima nanti. Kemudian setelah itu kalian diskusikan, lalu presentasikan di depan. Paham semuanya? Paham. Baiklah, sudah selesai diskusinya? Sudah. Baiklah, sekarang silakan presentasikan hasilnya kalian masing-masing. Sekarang ibu harus dulu. Silakan kepada kelompok 1. Coba bacakan maksud dari kata-kata itu. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir
menyelamatkan diri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang kita adalah masuk ke kelompok 2, perjanjian Aqabah. Silakan kepada yang mewakili. Baiklah, sekarang tolong jelaskan kelompok 2 maksud dari peta konsep ini. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan atas nama penduduk Yasrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karenanya perjanjian ini adalah sejarah Islam dikenal dengan sebutan perjanjian Aqabah II. Adapun isi perjanjian Aqabah kedua ini adalah 1. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Adapun isi perjanjian Aqabah kedua ini adalah 1. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. 2. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yasrib ikut berusaha memasukkan agama Islam dan menyiarkan kepada anak saudara mereka. 4. Penduduk Yasrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib karena di kota Mekah mereka tidak dapat hidup tenang dan bebas dari gangguan, ancaman dan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang sangat menguntungkan bagi dakwah Islam telah dicanangkan. Beliau telah memiliki kesiapan yang sangat matang. Selain karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yasrib, juga karena secara fisik dan mental beliau telah siap meninggalkan kota kelahirannya untuk meneruskan perjuangan dan menegakkan kalimat tauhid. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Maka dapat disimpulkan materi pada hari ini, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah dakwah secara rahasia atau sirriyah, yang kedua dakwah secara terang-terangan atau jahar, yang ketiga apa? Hijrah ke Habasyah. Iya, yang keempat hijrah ke Taif.